Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviana Nurrohmah dengan NIM 202304010611 dari Prodi S1 Manajemen. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Angga Rizka Lidiawan SEMM yang telah memberi kesempatan untuk saya mempresentasikan tugas saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan Telkom Indonesia Tbk. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan Telkom Indonesia Tbk, sejarah perkembangan perusahaan, keunggulan perusahaan, kelemahan perusahaan, cara mengatasi kelemahan perusahaan, bagaimana perusahaan bersaing dengan kompetitor, dan yang selanjutnya bagaimana perusahaan melakukan implementasi dan integrasi AI. Yang pertama, apakah perusahaan Telkom Indonesia Tbk? PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh pabrik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange NYSE dengan kode TLK. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan perusahaan Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama, pada tahun 1882, sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegram dibentuk pada masa pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, pada tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah jawatan yang mengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama Jawatan Pos, Telegraf dan atau Post Telegraph and Telephone Dienst atau PTT. Dan yang ketiga, pada tahun 1961 status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Yang keempat, pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro atau PN Pos dan Giro dan Perubahan Negara Telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Dan pada tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Dan pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi perusahaan perseroan atau Persero Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP nomor 25 tahun 1991. Dan yang terakhir, pada tahun 1995 penawaran umum perdana saham Telkom atau Initial Public Offering dilakukan pada tanggal 14 November 1995. Sejak itu, saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau BEI, Bursa Efek Surabaya atau BES, New York Stock Exchange atau NYSE, dan London Stock Exchange atau LSE. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keunggulan perusahaan Telkom Indonesia Tbk. PT Telkom Indonesia memiliki beberapa keunggulan yang patut diperhitungkan. Pertama-tama, perusahaan ini memiliki jaringan telekomunikasi yang luas dan terintegrasi dalam beberapa tahun terakhir. PT Telkom Indonesia telah berhasil membangun infrastruktur yang memadai untuk menyokong konektivitas internet di berbagai daerah Indonesia. Keunggulan lainnya adalah bisnis diversifikasi. PT Telkom Indonesia tidak hanya fokus pada penyediaan layanan telekomunikasi, namun juga telah merambah ke sektor lain seperti penyediaan konten digital dan layanan cloud. Hal ini memberikan keuntungan strategis dan potensi pertumbuhan yang lebih besar. Dan yang selanjutnya,
Saya akan menjelaskan tentang kelemahan perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama, Telkom mungkin menghadapi biaya operasional yang tinggi terutama terkait dengan investasi dalam infrastruktur telekomunikasi yang canggih dan biaya sumber daya manusia. Yang kedua, industri telekomunikasi di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang menawarkan layanan serupa. Yang ketiga, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi operasional dan pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, Telkom mungkin menghadapi tantangan dalam mengikuti perubahan teknologi dan pasar yang cepat yang dapat menghambat inovasi. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas tentang cara mengatasi kelemahan perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama, Telkom dapat melakukan evaluasi terhadap proses operasionalnya untuk mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, penggunaan teknologi seperti automasi, proses bisnis atau RPA, dan solusi berbasis AI dapat membantu mengurangi biaya operasional. Dan yang kedua, Telkom dapat fokus pada pengembang dan pemasaran produk dan layanan yang unik dan diferensiasi untuk memenangkan persaingan di pasar yang ramai. Ini bisa meliputi peningkatan kualitas layanan pelanggan, kecepatan koneksi internet, dan inovasi dalam paket layanan. Yang keempat, Telkom dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan telekomunikasi untuk memastikan bahwa perubahan regulasi mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, Telkom dapat meningkatkan fokus pada penelitian dan pengembangan untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan. Kolaborasi dengan startup teknologi atau institusi riset juga dapat membantu mempercepat inovasi dalam perusahaan. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana perusahaan bersaing dengan kompetitor. PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom bersaing dengan kompetitor dengan mengadopsi strategi seperti diversifikasi layanan, inovasi teknologi, peningkatan kualitas layanan, penetapan harga yang bersaing, dan pemasaran yang efektif. Dengan menyediakan beragam layanan telekomunikasi, terus berinovasi dalam teknologi, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, menawarkan harga yang kompetitif, dan melakukan pemasaran yang agresif, Telkom mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri telekomunikasi Indonesia dan berhasil bersaing dengan efektif di pasar yang kompetitif. Dan yang selanjutnya, bagaimana perusahaan melakukan implementasi dan integrasi AI. PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom melaksanakan implementasi dan integrasi kecerdasan buatan AI melalui berbagai langkah. Perusahaan menggunakan AI dalam berbagai aspek operasionalnya, termasuk pengelolaan jaringan, analisis data pelanggan, pelayanan pelanggan berbasis chatbot, dan pelayanan solusi digital. Dengan memanfaatkan AI, Telkom dapat meningkatkan efisien operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dari data, memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan responsif terhadap perubahan besar dan kebutuhan konsumen. Di sini saya dapat menyimpulkan tentang PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom telah menjalani perjalanan panjang sejak didirikan pada tahun 1882 sebagai layanan pos dan telegraf dan kemudian bertransformasi menjadi penyedia layanan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Dengan infrastruktur yang kuat dan beragam, portofolio layanan Telkom memegang posisi utama dalam industri telekomunikasi. Meskipun demikian, perusahaan menghadapi tantangan seperti biaya operasional yang tinggi dan persaingan yang ketat. Namun, Telkom berhasil mengatasi kelemahan tersebut dengan
diversifikasi layanan, inovasi teknologi, dan strategi pemasaran yang efektif. Telkom juga terus berinvestasi dalam implementasi dan integrasi kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan demikian, Telkom tetap menjadi pemain utama di pasar telekomunikasi Indonesia. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.